Pancasila. Kepada para dokter pengajar dan pendidik, baik di kampus maupun di rumah sakit pendidikan, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Kami mohon maaf bila selama proses pendidikan banyak kekeliruan yang kami lakukan. Semoga seluruh ilmu dan kebaikan yang telah ditanamkan kepada kami dapat kami amalkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dokter pengajar dan pendidik dengan sebaik-baik ganjaran. Kepada tenaga pendidik yang senantiasa dengan sepenuh hati turut banyak berperan dalam kehidupan kami selama berproses di institusi kami tercinta ini, terima kasih. Tidak lupa kepada guru kami yang dengan sakitnya memberikan keilmuan yang sangat bermanfaat secara tidak sadar kepada kami, yaitu seluruh pasien-pasien kami. Selanjutnya, kami haturkan terima kasih kepada yang terkasih, sosok yang sangat berpengaruh dalam proses pendidikan ini, yakni kedua orang tua kami. Mama, Papa, terima kasih. Perannya begitu penting dalam proses pendidikan ini, dalam menjaga semangat kami putra-putrinya. Darinya kami banyak belajar tentang keteguhan, kekuatan, senyum, dan perasaan optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat dan memberikan mereka tempat tertinggi di akhirat kelak, dan gelar ini dapat kami persembahkan untuk mereka. Kepada teman sejawat dokter baru, saya mengucapkan selamat atas gelar baru teman-teman semua. Perjalanan penuh liku telah berhasil kita lalui. Dari mulai kuliah klasikal, kelas praktikum, diskusi PBL, keterampilan medis, sebelum akhirnya kita semua diizinkan untuk menuntut ilmu dari salah satu guru terbaik yang pernah kita temui selama masa pendidikan, yaitu para pasien yang kita hadapi di rumah sakit pendidikan kita tercinta. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama masa pendidikan ini dan gelar yang baru saja kita capai dapat memberikan keberkahan. Walaupun jalan yang kita tempuh tidak semulus teman-teman kami. Program khusus, res atau mengulang telah kita lalui teman-teman. Tapi disitulah letak kekuatan kita, letak di mana kehebatan kita. Karena orang-orang yang hebat tidak pernah diukur dari berapa kali dia tidak jatuh, tapi diukur berapa kali dia jatuh dan dia bisa bangun lagi. Sebagai penutup, terima kasih kami ucapkan kepada panitia dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran yang telah memberikan tenaga untuk membantu kami demi melancarkan kegiatan pelantikan dokter periode 3 tahun 2022 ini. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kalian. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi amanah dari gelar yang disematkan pada kami saat ini. Semoga gelar ini dapat menjadikan kami manusia yang berguna bagi bangsa dan negara, khususnya di dunia kesehatan, dan bermanfaat bagi seluruh insan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Babang Satrio Utomo atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah dari Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Direktur Pendidikan, Pelatihan, dan Litbang Rumah Sakit Universitas Airlangga, kepada yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Amin, dokter spesialis paru konsultan, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang diwakili Prof. Madian, Dekan Fakultas Kedokteran Prof. Budi Santoso, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Joni, dan juga Wakil Dekan 1, Bu Dr. Ramdoni, Bu Aiti, dan juga dari Mas Bambang ya, dari alumni, juga para rohaniwan yang saya hormati juga para orang tua dari dokter baru yang baru dilantik dan dokter-dokter yang baru dilantik semua, serta para undangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri acara yang sangat spesial ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Ibu dan bapak sekalian, Bapak Dekan dan Bapak Dirut juga Bapak Rektor, mohon maaf Pak Nasron tidak bisa hadir karena
ada vaksin merah putih di sana. Saudara sekalian, dokter yang baru dilantik, saya sampaikan selamat ya, Anda sudah lulus, sudah selesai menyelesaikan suatu rangkaian pendidikan yang sangat berat dan lama, tapi akhirnya alhamdulillah Anda semua bisa lulus. Dan juga kepada orang tua ya, kepada orang tua saya sampaikan selamat atas pengorbanan dan juga doanya sehingga putra-putri Anda bisa lulus sebagai seorang dokter. Saudara sekalian, sebentar lagi saudara akan melaksanakan suatu tugas yang mulia, yaitu mengabdi kepada kesehatan masyarakat ya. Pakailah atau gunakanlah suatu pengalaman soft skill dan hard skill saudara yang Anda peroleh selama pendidikan dengan didasari oleh dedikasi, integritas, moralitas, dan sikap sosial yang luhur dan profesional. Kalau kita lihat tadi Anda akan membacakan satu lafal sumpah ya. Ada 12 lafal ya. Saya ingin highlight Anda pada lafal yang ketiga dan ketujuh. Ketiga itu adalah saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi atau jabatan kedokteran. Dan yang ketujuh, saya senantiasa akan mengutamakan kesehatan penderita dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, gitu ya. Ini sangat mendalam ya. Ini berarti bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang bermartabat dan luhur. Tidak mudah Anda memelihara profesi ini ya, memelihara yang bermartabat. Karena martabat itu sebetulnya adalah bukan satu prinsip moral, tapi sumber dari prinsip moral. Tapi saya yakin Anda semua ini akan bisa mengatasi ini karena Anda dihasilkan oleh universitas yang mempunyai moto excellent with morality. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga ini ya. Dan yang kedua tentang lafal yang nomor 7, saya akan mengutamakan kesehatan penderita itu adalah ini ada perubahan sekarang ya, paradigma. Kalau dulu itu ada physician oriented, doctor oriented, sekarang bukan, sekarang adalah patient oriented. Jadi kesehatan pasien itu yang lebih diutamakan. Dan tadi sumpah tadi ditutup dengan satu ikrar ya. Saya ikrarkan sumpah atau janji ini dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Jadi ikrar ini tidak saja di hadapan kita semua ya, tapi juga akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan ikrar ini dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, bentar lagi nanti Anda akan menjadi alumni ya, alumni Universitas Airlangga. Alumni itu adalah suatu aset yang sangat penting bagi universitas ya. Oleh karena itu jagalah nama baik universitas dan juga nama baik fakultas Anda. Jangan lupa rumah sakit sebagai wahana pendidikan ya. Rumah sakit Dr. Sutomo dan juga rumah sakit UNED. Jagalah posisi Anda bahwa Anda memang dihasilkan oleh suatu fakultas yang sudah dikenal ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini harus jadi kebanggaan saudara sekalian. Ada moto dari suatu alumni, saya bangga menjadi alumni Universitas Airlangga. Jadi ini mohon diperhatikan benar-benar. Akhirnya saya tutup, selamat bekerja. Nanti kalau di lapangan ada masalah-masalah yang perlu atau masalah yang sulit dihadapi, Anda jangan ragu-ragu konsultasi ke guru-guru Anda semua ya. Kami semua akan menerima kalau misalnya Anda di lapangan dan mengalami kesulitan. Demikianlah sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Amin atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya mari kita dengarkan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati Dr. Joni Wahyu Hadi, dokter spesialis bedah saraf konsultan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Dekan, Prof. Budi Santoso SPOG. Yang kami hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor SDM, Prof. Mardian. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit
Universitas Airlangga, mohon maaf Prof. Prof. Amin. Yang saya hormati para guru-guru besar yang hadir, kepala prodi, para wakil dekan, serta adik-adik sekalian yang berbahagia dan para orang tua atau pendamping yang hadir di sini di dalam pelantikan dokter. Saya atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo menyampaikan selamat atas kelulusan Anda. Tentu Anda pernah koskap di rumah sakit paling tidak selama 2 tahun. Apabila ada hal-hal yang kurang di rumah sakit, kami mohon maaf ya. Karena memang Rumah Sakit Sutomo ini rumah sakit yang sangat besar. Mungkin yang terbesar di Indonesia, tempat tidurnya 1.700 dengan segala kompleksitasnya, sulit parkir ya kan? Pasiennya untel-untelan, pegawainya 6.000, BPDS-nya sekitar 2.000-an, ya. Belum anak didik BPDS dan dokter muda serta keperawatan. Jadi seperti gedung sepak bola yang main sepak bola setiap hari itu di rumah sakit. Jadi kalau ada hal yang kurang, kami atas nama seluruh Sivitas Hospitalika Sutomo mohon maaf. Tapi kami akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, khususnya bagi pasien, bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi role model buat anak didik, baik itu pendidikan spesialis maupun pendidikan dokter. Hal-hal yang positif monggo nanti dibawa setelah ini Anda internship ya. Hal-hal yang kurang diperbaiki ya. Biasa sebagai orang tua, sebetulnya belum tua-tua amat juga ya. Sebagai orang tua berpesan pada adik-adik sekalian, karena Anda mungkin seumuran anak saya ya. Jadi sebagai dokter itu ada 4 hal menurut Hippocrates, bapak kedokterannya, yang harus selalu kita ingat. Mohon maaf tadi saya terlambat karena lagi audit ya. Audit medik. Audit medik itu penting karena setiap kita mestinya harus diaudit pekerjaan kita. Pada saat kita tidak diaudit, maka masyarakat yang mengaudit. Jadi audit intern itu penting. Nanti Anda bekerja dimanapun, di rumah sakit, internship maupun di puskesmas, monggo kita audit pekerjaan kita. Intern audit itu penting untuk getting better, lebih baik dari hari ke hari. 4 hal yang mungkin insya Allah menjadi bekal Anda. Tadi Prof. Amin sudah sampaikan tentang sumpah dokter, harus diingat. Di meja praktek saya selalu ada itu sumpah dokter. Karena takut melanggar sumpah. Melanggar sumpah kan kalau sebagai muslim itu berbahaya ya. Jadi 4 hal itu kita sarikan dari sumpah dokter. Yang pertama, kita mesti jujur. Jujur itu dalam artian kita tahu batas-batas mana yang bisa kita berikan pada pasien. Kalau kita tidak tahu tentang penyakitnya pasien, mekanisme kerja obatnya, atau bahkan kita tidak tahu persis ya, tentang bagaimana memanage pasien itu, ya kita harus jujur bahwa kita perlu kerjasama dengan kawan-kawan yang lain yang lebih tahu. Banyak dari kita lupa akan kejujuran medis itu, lupa, sok tahu, sehingga kita rawat sendiri ya, sampai tidak karu-karuan pasiennya. Makanya di Sutomo kita selalu aktif melakukan audit untuk mengingatkan kita semuanya. Kejujuran, terutama kejujuran tentang kompetensi ini penting. Kita itu terbatas kemampuan kita. Kerjasama dengan kawan-kawan, kerjasama dengan yang lebih dari kita, lebih pengalaman, itu penting. Kejujuran ini perlu dibudayakan, ya, perlu dibudayakan. Nah, setelah jujur maka kita adil. Adil itu tidak membeda-bedakan pelayanan. Isu di masyarakat kalau pasien BPJS itu di nomor 2 kan, ya, padahal tidak sebetulnya ya. Keywordnya adalah bagaimana kita menyampaikan, berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, step-step yang akan kita lakukan. Second opinion bagi pasien itu hak. Membuka internet di depan kita itu hak. Jadi sekarang kan dengan mudah pasien bisa membuka internet kemudian menanyakan pada kita, itu mudah. Jadi adil itu penting, kita tidak membeda-bedakan
pasien berdasarkan statusnya, agamanya, rasnya, dan semuanya. Kita perlakukan sesuai dengan medical need dari pasien itu. Ya. Yang ketiga, setelah kita jujur, adil, ini yang penting. Kalah kita dengan Singapura, Malaysia, itu yang ketiga ini, yaitu empati, kasih sayang. Ya. Kita sering pasien kita anggap sebagai objek. Tidak. Pasien itu sebagai subjek, bahkan diakreditasi rumah sakit, pasien itu sebagai pusatnya, patient center care. Apa pusat apa? Nah, kita harus memberikan layanan yang terjangkau, layanan yang berkualitas, quality, dan layanan yang aman. Jadi penting, empati ini penting. Buat pasien atau keluarganya ini seakan-akan keluarga kita, atau kita sendiri ingin diperlakukan seperti apa sih sebetulnya. Ini penting sekali ya. Adik-adik nanti kalau ada kesempatan bisa belajar di negara tetangga kita itu, tidak sejauh-jauh Singapura itu. Bagaimana mereka menempatkan pasien itu sebagai raja. Ya, sangat empati, walaupun itu masking ya, walaupun itu pura-pura. Tapi tetap pasien itu sebagai raja, sehingga sebagian besar dari kita merasa terhormat kalau berobat ke sana. Ya, padahal dihormati itu untuk ditarik duitnya di belakang hari. Ya, terus terang ini, mungkin kalau ada yang dari Singapura, saya bisa. Terus terang, mereka itu menempatkan perlakuan itu karena ingin money dari kita semua. Ya. Tetapi kalau kita di Indonesia, saya kira dengan bangsa sendiri tidak demikian ya. Yang terakhir ada dari sekalian, ini yang sangat berat juga, dan kadang-kadang kita juga terlena. Dokter itu dituntut untuk berperilaku mulia. Berperilaku mulia. Mulia itu artinya compliant terhadap etika. Ya. Saya sendiri, mungkin juga guru-guru Anda, ini terus ingin belajar untuk berperilaku mulia, taat pada perintah yang Maha Kuasa, mentaati etika yang ada, mentaati peraturan yang ada tanpa paksaan. Itu yang diharapkan dari seorang dokter. Kalau sekarang dokter dihujat di kanan, kiri, depan, belakang, mungkin karena ketiga ini, keempat ini ya. Mulia itu penting. Ya. Dokter itu scientific, dia seorang ilmuwan. Jadi di dalam berperilaku harus pedoman pada kaidah-kaidah sains, kaidah-kaidah keilmuan. Itu yang penting buat kita. Barangkali dari 4 itu saya sitir ini dari pendapat Hippocrates, bapak ilmu kedokteran ya. Kalau adik-adik membaca sejarahnya kedokteran, Hippocrates yang lahir 400 tahun sebelum Masehi itu sudah mendefinisikan bagaimana dokter itu seharusnya ya. Saya kira ini konsep lama tetapi tetap berlaku sampai sekarang. Pesan saya yang terakhir, adik-adik sekalian, sekarang sosmed, media itu begitu banyak ya. Apa yang kita sampaikan ke pasien kadang-kadang dipersepsi sendiri. Kalau kita lihat sosmed pagi ini, ada beberapa rumah sakit yang penanganannya kok begini, penanganannya kok begini, kok enggak begini. Jadi masyarakat lebih pintar dari kita seakan-akan. Hati-hati, hati-hati. Yang kemarin di Jombang, di Surabaya ya, kuncinya adalah komunikasi. Di akreditasi rumah sakit, setiap step langkah-langkah kita sampaikan ke pasien dan keluarganya dengan jelas dan terdokumentasi. Nanti adik-adik di puskesmas maupun di rumah sakit, jangan lupa sampaikan inform to consent, sampaikan edukasi, itu tertulis, dan pasien atau keluarga dengan kita sama-sama tanda tangan. Biar tidak dibalik-balik. Ada bayi dipotong kepalanya, padahal sebetulnya hanya komunikasi mungkin ya. Ada pasien bayinya mati hanya dikasih obat, padahal itu memang prosedurnya. Jadi tolong itu semuanya barangkali nanti bermanfaat buat adik-adik sekalian, karena kadang-kadang kita capek dengan hal-hal yang seperti itu ya. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya buat kita semuanya dan juga buat diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni Wahyu Hadi atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga,
Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Profesor Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo, Direktur Utama Dr. Joni Wayuhadi. Insya Allah sebentar lagi Profesor, karena berkasnya sudah ada di meja saya. Insya Allah 3 bulan, 4 bulan lagi. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUA yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Amin, Wakil Direktur Bidang Pendidikan Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Dr. Husnul Romdoni, Staf Dekanat Khusus Dr. Eti, Wakil dari alumni Dr. Bambang Bedah Plastiknya, Dr. Bambang Wijaksono, para rohaniawan, Ibu KPS Prodi Profesi, tahap profesi, Dr. Mia, para orang tua dan yang berbahagia adik-adik semuanya yang baru dilantik sebagai dokter, alhamdulillah. Tidak lupa saya melihat di online Bapak Dekan periode sebelumnya, guru saya Prof. Wiyadi, Prof. Agung, Prof. Sutoyo, dan beliau-beliau adalah dekan-dekan periode sebelumnya. Dan para orang tua, sejawat-sejawat yang telah berhasil meluluskan putra-putrinya yang hari ini menjadi dokter dan insya Allah menjadi dokter masa depan yang akan terus memberikan satu pelayanan di bidang kesehatan di Indonesia ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Amin, kemudian Dr. Joni, dan sebelumnya oleh adik panitia, Ketua Panitia, Dr. Bambang, sangat-sangat bagus semuanya, dan saya izinkan saya merangkai. Tadi dari panitia, Ketua Panitia disebutkan dokter berbintang 7, sebelumnya dokter berbintang 5. Apa saja dokter berbintang 5? Yaitu adalah seorang dokter yang mampu memberikan suatu pelayanan dalam bidang kesehatan yang baik. Yang kedua adalah seorang komunikator yang baik, manajer yang baik, pemimpin masyarakat, dan pengambil keputusan yang baik. Pengambil keputusan. Seorang dokter itu setiap harinya selalu pengambil keputusan. Setelah melalui sebuah proses, ya, kalau di dalam kedokteran anamnesis, mencari riwayat apa, keluhan apa, kemudian melakukan satu pemeriksaan dan pengambil keputusan. Maka tidak heran kalau para pahlawan di zaman Belanda dulu banyak dari kalangan dokter karena memang sudah terbiasa untuk berpikir secara sistematik dan pengambil keputusan. Dan tadi dari Ketua Panitia disebutkan tidak cukup untuk menjadi dokter berbintang 5, tetapi harus berbintang 7. 2 tambahan tersebut adalah yang satu, memahami terkait dengan entrepreneur. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memiliki jiwa kesalehan. Ya, kesalehan. Seorang dokter harus memiliki tingkat ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga diharapkan itulah dokter berbintang 7. Apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, yang pertama harus jujur, adil, kasih sayang, dan mulia, itu tidak akan tercapai. Ya, kita tidak akan mencapai seorang dokter berbintang 7 kalau kita tidak jujur, kalau tidak kita memiliki rasa adil dan tidak berkasih sayang dan yang mulia. Jadi ini yang perlu kita camkan betul. Dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana fakultas kedokteran yang tertua nomor 2 di Indonesia, UI berdirinya sekitar 1901, insya Allah kita di 1913 dan gedung ini dibangun di tahun 1923. 1 tahun lagi gedung ini berusia 1 abad. Sudah banyak
dokter-dokter yang dilantik di gedung ini dan memberikan warna pelayanan di bidang kesehatan khususnya di Indonesia, bahkan beberapa di luar negeri. Oleh karena itu adik-adik harus menyadari betul tadi bagaimana bisa bercita-cita menjadi seorang dokter berbintang 7 dengan melaksanakan kejujuran, adil, kasih sayang, dan mulia. Tadi harus kita terapkan, dan tidak lupa bahwa proses menjadi seorang dokter, memberikan satu pelayanan bagi seorang dokter, itu harus terus melakukan pembelajaran seumur hidup. Proses belajar yang seumur hidup. Jadi Anda tidak boleh puas, saya sudah menjadi dokter, maka saya tinggal praktek saja. Tidak, ada kewajiban yang lain. Adik-adik harus terus melakukan satu updating keilmuannya agar bisa menjadi pemberi pelayanan yang terbaik dalam keadaan sehari-hari. Hal-hal yang berkaitan dengan etika tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Joni. Hati-hati dengan medsos, hati-hati kita untuk tidak mempromosikan diri sendiri dengan menggunakan medsos, karena itu menyalahi hal yang berkaitan dengan masalah etika. Dan kesejawatan, tadi di sumpah sudah disebutkan bahwa teman sejawat dianggap sebagai saudara kandung. Yakinlah bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, ada porsinya, maka kita tidak perlu melihat teman sejawat kita kalau itu diberikan kelebihan dari kita, dan kita pun tidak boleh sedih ataupun juga sombong kalau mungkin kita diberikan kelebihan dibandingkan dengan teman sejawat kita. Yang jelas harus diniatkan di dalam sehari-hari melaksanakan tugas itu adalah bagian dari ibadah, dan pasien itu ingin diperlakukan seperti kalau kita ingin diperlakukan. Maka berikanlah yang terbaik dari sisi pelayanan, dari sisi kasih sayangnya, dan berikanlah dengan ilmu yang terbaik agar kita terus bermanfaat kepada sesama, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberikan kemanfaatan kepada sesama. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan dan sekaligus nasihat, dan sekaligus juga merangkai apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Direktur RSUA dan maupun juga Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo. Sekali lagi selamat atas pencapaian ini, dan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen, Direktur RSUD Dr. Sutomo, Direktur RSUA, dan para dosen semuanya yang telah berhasil mengantar para anak didik sampai tahapan ini. Dan tidak lupa saya mohon izin untuk menyampaikan satu kalimat yang sering saya ucapkan di dalam saat-saat kami menerima mahasiswa baru dan melepas mahasiswa yang sudah lulus. Pendidikan kedokteran bukan hanya melahirkan dokter berpikir egosentris kecukupan materi diri, namun juga bertanggung jawab akan keselamatan dan kemajuan bangsa. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Budi Santoso atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Airlangga yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Madian, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Master of Finance, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, Spesialis Obgyn, konsultan, serta para wakil dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Di sini ada Dr. Romdoni. Yang terhormat para dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada periode sebelum ini. Di sana ada saya lihat Prof. Agung, Prof. Sutoyo, Prof. Yadi, dan lain-lainnya. Yang saya hormati dan saya muliakan para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Yang saya hormati Direktur RSUD Dr. Sutomo. Dalam hal ini sekali lagi Alhamdulillah Dr. Joni hadir
Dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi Dr. Joni akan menjadi guru besar. Katanya sudah